Ya, jurnal berikutnya yaitu berjudul Modernizing Operational Risk Management in Financial Institution via Data-Driven Causal Factors Analysis, a Pre-Register Study. Oke, di video ini akan merangkum artikel tentang modernisasi manajemen risiko operasional dengan analisis faktor penyebab berbasis data. Penelitian ini terbit di Pacific Basin Financial Journal tahun 2023 oleh Cornwell dan rekan-rekan. Risiko operasional itu ada di mana-mana dalam institusi keuangan, dan dampaknya bisa berupa kerugian, reputasi turun, sampai merugikan nasabah. Masalahnya, banyak pengelolaan risiko yang masih reaktif atau baru bergerak setelah insiden terjadi. Nah, solusi yang ditawarkan penelitian ini adalah pendekatan berbasis data yang bisa memodelkan probabilitas risiko secara real time, bukan sekadar tabel atau label tinggi atau rendah. Hasilnya tidak hanya memprediksi risiko, tetapi juga membantu mengidentifikasi faktor penyebab paling penting dan titik ambang yang paling perlu dicegah. Tujuan penelitian ini yaitu membangun model kausal dengan Bayesian network untuk mengukur risiko sebagai probabilitas. Lalu peneliti membandingkan model single risk dengan model multi risk untuk melihat apakah pendekatan sistem yang lebih efisien dan lebih informatif. Penelitian ini menggunakan data audit panggilan di perusahaan asuransi Australia selama 2,5 tahun. Total, lebih dari 13.000 panggilan dari 531 advisor. Dari data itu ditemukan 1.039 insiden ketidakpatuhan dengan IP sebagai yang paling sering muncul. Yang penting, insiden bisa muncul bersamaan dalam satu panggilan. Sekitar 18% panggilan yang bermasalah memiliki co-occurrence dan 2 jenis pelanggaran terkait regulasi paling sering muncul bareng. Ini alasan kuat kenapa model multi-risk menjadi relevan. Nah, metodenya memakai Bayesian network, di mana peneliti membuat 3 model single risk dan 1 model multi-risk yang menggabungkan 3 insiden sekaligus. Menariknya, mereka merata-ratakan 5.000 model terlatih agar hasilnya lebih stabil dan lebih bisa diandalkan. Nah, hasil struktur jaringan menunjukkan perubahan penting saat 3 insiden dimasukkan dalam satu model. BN4 memetakan rantai faktor yang lebih sistemik dan bahkan menemukan hubungan lintas insiden di mana FTF-LRO mempengaruhi IPI dan FTF-LRCR secara langsung. Nah, dari sisi performa, Ambang Youden membuat model sangat sensitif dalam menangkap insiden atau levelnya. 100%. Di atas itu, BN4 tetap unggul secara keseluruhan. Sekitar 86% akurasi untuk IPI dan sekitar 83% untuk 2 insiden regulasi dengan waktu pelatihan di bawah 2 jam. Setelah model terbentuk, peneliti memakai kerangka CFA 2 modul struktur jaringan dan modul inferensi probabilistik. Dari sini keluarnya bukan cuma faktor apa saja, tetapi juga seberapa penting, efek gabungannya, dan titik ambang kapan resikonya melonjak. Di level faktor penyebab, co-occurrence adalah pengungkit paling kuat untuk semua insiden. Selain itu, grup, departemen, tipe pengulangan, dan periode juga konsisten berpengaruh. Yang menarik, profil risiko berubah menurut masa kerja. IPI naik di bulan 13-18, FTFL RCR tinggi di 3 bulan awal, sedangkan FTFLRO tinggi sepanjang tahun pertama. Nah, keunggulan multi-risk adalah munculnya gambaran risk contagion. Di menu 4, FTFLRO terlihat sebagai titik yang berpengaruh, sehingga jika FTFLRO ditekan, peluang IPI dan FTLVRCR bisa ikut turun. Ini membuat prioritas mitigasi lebih tajam karena kita fokus pada sumber yang punya efek perantai. Nah, yang paling aplikatif, hasil model bisa dipakai untuk kontrol dan monitoring yang by design. Misalnya pelatihan kepatuhan
lebih kuat untuk advisor baru dan refresher sekitar bulan ke-12 untuk menekan lonjakan API di bulan 13 sampai 18. Selain itu, organisasi bisa memfokuskan monitoring dan sumber daya pada profil yang paling berisiko. Nah, catatannya, kualitas dan jumlah data mempengaruhi keyakinan kita terhadap hubungan sebab akibat yang dipelajari model. Apalagi jika sampel suatu kategori kecil. Karena itu, pendekatan ini idealnya tetap melibatkan pakar domain sebagai human in the loop, termasuk memberi umpan balik untuk memperbaiki jaringan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa Bayesian network berbasis data bisa memetakan risiko operasional secara holistik sebagai probabilitas, bukan sebagai penilaian statis. Model multi-risk juga lebih realistis dan efisien untuk CFA. Dengan begitu, kontrol dan monitoring bisa dirancang lebih tepat sasaran dan lebih proaktif. Nah, itu dia pemaparan atas artikel yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.